Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka thalabul ilmi bersama Anal Fakir Sahir 78. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam mengkaji ilmu-ilmu keislaman menjadi wasilah untuk sampainya kita kepada ridha Allah, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seperti biasa kita akan ngaji Kamis sore yang masih membahas terkait dengan masalah talak. Alhamdulillah pada hari ini kita masih melanjutkan konten-konten sebelumnya terkait dengan perceraian. Kita mungkin sudah bisa sama-sama tahu, paham bahwa ada dua faktor, paling tidak ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Yang pertama faktor ekonomi, yang kedua orang ketiga. Faktor ekonomi ini yang seringkali dan banyak didominasi oleh kaum laki-laki ya, dimana ketika laki-laki atau suami kepala rumah tangga itu nganggur dalam kondisi ekonomi yang sulit, kebelit utang banyak, itu sangat rentan dengan perceraian ya. Mengapa? Kebanyakan secara kejiwaan, secara psikologis manusia itu saat ditempa kesulitan, apalagi anak banyak, anak sampai 6 kontrak lagi, nganggur, kalau nggak kuat-kuat rohaninya, imannya, justru itu akan membuat terjadinya konflik ya. Kalau perempuan biasanya nggak sabar ya, karena dia mengurusin yang tahu banget, paham banget kondisi rumah tangganya, ngurusin anaknya. Dari anak pertama sampai ke 6 jajannya berapa itu udah di total sekian. Buat makan hari ini sekian. Buat bensin bapaknya sekian. Buat itu dalam kondisi normal, artinya suami masih dalam keadaan kerja. Ketika suatu saat suaminya di PHK, nganggur karena bangkrut tempat kerjanya, hitung-hitungan itu kan menjadi tidak berarti lagi, membuat akhirnya secara kejiwaan, secara psikis istri itu menjadi kaget, shock. Kalau yang nggak kuat kan marah, ujung-ujungnya minta cerai. Kalau masih bisa minta cerai, kalau ujung-ujungnya marah, kemudian mengucapkan, melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati gitu. Lu jadi laki kagak ada mau tanggung jawabnya, mau enaknya doang, lu nangkringin gua doang, lu anak lu nggak diurusin, cari sono kemana ke duit, yang penting dapat gitu. Suaminya sakit hati, akhirnya setan masuk ke dalam hatinya, dibunuhlah istrinya. Nah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu yang kebanyakan terjadi saat ini. Yang kedua faktor orang ketiga. Ada kadangkala rumah tangga itu ekonominya mapan, kaya raya, sejahtera, tapi ada perceraian juga. Ternyata terjadi, hal itu terjadi karena orang ketiga. Biasanya terjadi perselingkuhan ya. Apalagi di dunia medsos saat ini, diam-diam ya. Jadi kalau di Facebook, di Instagram, di WA ngakunya duda, ngakunya janda, ngakunya perjaka, ngakunya perawan, padahal udah punya laki, udah punya bini. Nah itu yang kemudian rembet dah, kenalan. Pertama mah curhat biasa, konsultasi, bicara tentang kehidupan. Lama-lama deket, lama-lama lengket, lama-lama akhirnya demen. Udah demen janjian, kopi darat, ketemuan ya. Ujung-ujungnya nafsu ya. Pertama-tama pegang tangan, cium cipika-cipiki, pelukan, lama-lama grepe, dari ujung rambut sampai ujung jempol. Itu bini orang dikobok-kobok abis. Na'udzubillah min dzalik ya. Itulah dua faktor yang harus dihindari, tentu dengan cara membentuk
membina istri kita, pasangan kita dengan pendidikan mengkaji Islam secara sistematis, mengkaji Islam secara struktur. Artinya apa? Harus ada organisasi yang membina umat, ada ulama-ulama yang secara sistematis membina umat, mengontrol pola pikirnya, pemikirannya. Sekalipun saat ini kita tidak hidup dalam kondisi Islami, kondisi yang tidak diterapkan hukum Islam, paling tidak kita terus membina masyarakat kita dengan ajaran Islam, sehingga ketika dia cenderung untuk berbuat hilaf, dia diingatkan karena dia mengikuti kajian rutin. Seperti Rasulullah dulu juga melakukan metode seperti itu di rumah Arqam bin Abil Arqam saat Islam baru saja disebarkan. Rasul tidak henti-hentinya membina sahabat saat itu. Sahabat as-sabiqun al-awalun yang pertama masuk Islamnya dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khadijah, dan sahabat-sahabat yang lain yang sangat dimuliakan Allah, itu dibina di rumah Arqam bin Abil Arqam, hingga terjadilah pembentukan karakter Islami. Nah, saat itu ketika sudah ikhlas diatur oleh ajaran Islam, maka mereka secara motorik atau secara otomatis, ya, auto langsung bergerak mengajak yang lain. Tercipta suasana bi'ah Islami. Itu yang akan muncul ketika kita mengkaji Islam secara struktur, secara sistematis. Apalagi dijalankan oleh negara, lebih luar biasa lagi. Negara membina umat, membina masyarakatnya dengan kajian-kajian rutin. Wajib warga negaranya ya untuk mengkaji ajaran Islam. Itu luar biasa. Ya. Oke, kita masuk pada permasalahan inti bahwa kemarin kita sudah bahas terkait masalah talak 3 kali kuru ya, 3 kali suci. Sekarang kita bicara tentang larangan-larangan istri yang kita talak. Ya, itu ada 2 ya dalam surat At-Tolak ayat 1. Di konten sebelumnya sudah saya bacakan ya penggalan ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Janganlah kalian mengusir mereka dari rumah-rumah mereka. Wala yakhrujna illa ayyatina bifahisatin mubayyinah. Dan janganlah kalian mengizinkan mereka untuk keluar rumah kecuali mereka telah nyata-nyata melakukan perbuatan keji. Jadi punya bini udah kita talak, ya, itu nggak boleh kita usir selama masa iddahnya belum selesai, dan juga nggak boleh kita izinkan keluar selama masa iddahnya belum selesai. Jangan mentang-mentang kita udah kesal banget, lu bodo amat, lu merat sono, abis ditalak diusir, pergi ayang-ayangan kemana-mana, ya, kenal sama cowok brengsek, akhirnya jadi kagak bener lah gitu. Perempuan udah ditalak, kemudian kenal sama cewek hidung belang, jadi perempuan gak benar, gak jelas ya. Jadi aturannya begitu, jangan sampai kita melanggar. Ketika kita nalak istri, kerem di rumah sampai masa iddahnya selesai. Nggak boleh keluar, nggak boleh diizinkan keluar kecuali dalam kondisi-kondisi memang boleh dikeluar, seperti misalnya orang tuanya meninggal dunia, itu juga atas izin suami ya. Konten ini membahas terkait dengan 2 larangan yang tidak boleh dijalankan oleh istri-istri yang ditalak. Ya, mungkin itu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.